Selamat malam anak-anak semua. Ibu. Apa Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. semua ya kalian ya? Ya, Bu. Oh, Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sehat semua ya? Ya, Bu. Bu. Sehat. Sekarang masa pandemi ini memang harus tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan sering keluar. Ya, kalaupun harus keluar, begitu pulang jangan lupa cuci tangannya, ganti pakaiannya, supaya kita terhindar dari virus ini. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1. Pembelajaran 2. Bisa dilihat di bukunya sambil dengarkan Ibu juga. Lihat apa yang Ibu pegang? Bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Bu. Bisa. Oke, Ibu ada pegang dua wadah. Yang satu ini, wadah kedua ini. Boleh kamu cermati dulu. Dua contoh kemasan yang Ibu pegang ya, berdasarkan buku di tema ini. Nah, oke. Ini bentuk kotak. Jadi ini ilustrasi seperti balok. Ya. Kita belajar bangun ruang, salah satunya balok. Sekarang Ibu buka. Perbukaannya. Kira-kira kalau Ibu buka kurang lebih seperti ini ya. Ibu gambarkan seperti ini gambarnya. Alur pembuatan jaring-jaring balok. Kalau ini jelas bukan balok. Kalau ini apa nih? Suaranya diaktifkan nggak apa-apa. Ini hampir lingkaran, Bu. Tabung. Oke, ini Tabung. yang Ibu pegang ini tadi awalnya balok. Jaring-jaringnya gambarnya seperti ini. Jadi jaring-jaring dari balok, belum kita ke jaring-jaringnya, kita lihat berapa sisi yang terdapat pada balok. Sisi balok tuh ini gambarannya. Ini H, G, C, D, bagian ini, terus 2, 3, 4. Siapa yang sebut 6 tadi? Saya. Helmia. Oke, ada 6. Jadi ada 6 sisi dari balok. Kemudian awalnya jaring-jaring balok tadi. Alur pembuatan jaring-jaring balok. Ini seperti ini kan gambarnya. Jadi ciri-ciri dari balok antara lain, balok memiliki 6 sisi tadi. Kemudian balok juga punya rusuk. Bagian rusuk itu yang mana? Ada yang bisa sebutkan enggak dari gambar yang Ibu tunjuk ini? Bagian belakang, Bu. Bagian belakang juga termasuk sisi. Sudut-sudutnya. Oh, sudut-sudutnya. Kalau Ibu gambarkan ini, garis HG ini termasuk apa? Kotak ini, balok. Jadi, balok itu ada 6 sisi. Jadi, yang bagian sisi itu ini. A, E, H, D. Ini sisi. Kemudian, C, D, H, G. Bagian-bagian sisi. Kemudian balok juga punya rusuk. Masih ingat ya? Rusuk ini nih. E ke F. Ini rusuk. A ke E. Bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Rusuknya ya. Dah, Bu. Oke, ada 12. Kita hitung. Ayo hitung sama-sama dari E ke F. Dari bawah sini. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 13, ya. Ada 12 ya. Rusuk kamu bisa buka di buku tema 5 di halaman 18. Dah, Bu. Oke. Bentuk balok itu Dah, Bu. juga bentuk balok juga banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Ibu tadi nggak sengaja ketemu nih. Ini salah satu bentuk balok. Jadi balok itu punya 6 sisi, punya 12 rusuk,
dan punya 8 titik sudut. Nih, titik sudutnya yang mana? Ibu kasih gambar ini. Pertemuan antara rusuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, Nah. 8. A, K, E, Ada. F. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun pasti kita banyak ketemu. Contoh, seperti bangun ruang balok. Ada nggak di sekitar kamu sekarang yang berbentuk balok? Coba lihat sekeliling rumah kamu. Ada, Bu. Atau Ada, sekeliling Bu. tempat kamu. Oh, Alwa mau tunjukkan. Boleh, Alwa. Gede, Bu. Buku, Bu. Buku, boleh. Buku, Bu. Boleh. Mana? Coba tunjukkan. Kotak sepatu. Nah, si Helmi udah tunjukkan kotak sepatu. Alwa? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Kalau Dania? Menemukan Nggak nggak ada, di Bu. sekitarnya? Kalau nggak ada, Dania bisa sebutkan nggak salah satu? Dania bisa sebutkan salah satu? Nah, poster ini biasanya tadi selembaran kertas, biasanya buku tulisan, kemudian ada gambarnya, biasanya tempel-tempel tempat umum, atau di sekolahan. Ini kan contoh poster yang ada di sekolahan. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Brosur, sering nggak ketemu bentuk brosur seperti ini? Sering, Bu. Sering. Biasanya kalau di klinik Di pernah. bank, di bank, Di bank. pernah. Kalau Brosur Helmi pemilihan ini, caleg. waktu pemilihan atau apa? Caleg, caleg, Caleg. mana ada? Oh, pernah dalam bentuk brosur. Kalau Faira pernah menemukan brosur seperti ini dalam bentuk apa? Berita tentang apa? Perpustakaan. Oh, tentang perpustakaan. Boleh. Satu lagi contoh tentang reklame. Ibu tunjukkan. Baliho. Pernah ketemu baliho? Baliho ini biasanya lebih besar. Jadi baliho itu jenis reklame yang berukuran besar. Biasanya sangat besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk. Ukuran baliho, DPR. baliho biasanya lebih besar dari spanduk. Biasanya tempatkan tempat umum yang menggunakan tiang sebagai penyangga. Kamu bisa lihat model gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ukurannya besar ya, kan? Ya, Bu. Ya. Ya, apapun alasannya katakan tidak untuk merokok. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi nih. Awan. Ini namanya embalase. Embalase itu informasi biasanya yang terletak dalam kemasan sebuah produk. Informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Jadi fungsinya biasanya untuk daya tarik pembeli supaya wah kelihatan, ini kan ada tertulis mie instan, Ya, kopi, rasa ayam, jadi supaya kamu lebih tertarik melihatnya. Sama seperti ini. Nih, Ibu tunjukkan. Nah, si Helmi, betul sekali Helmi. Helmi lagi makan vitela ya. Ada enggak yang lain? Contoh Nah. embalase. Gania lagi makan kacang Jepang. Lagi pegang embalase. Itu tuh bisa botol enggak, Bu? Boleh. Nih, Bu. AP. Informasi ya yang terletak pada kemasan sebuah produk. Ufaira? Air mineral. Nggak ada, Bu. Efrat lagi cari kayaknya. Ya, Bu. Mana Efrat? Oh, Palmia. Jadi kalau udah tahu sekarang ya, kalau udah lihat dalam sebuah produk ada gambarnya, ada informasi yang tertulis barang apa itu, terus produknya apa, itu masuk dalam kelompok reklame embalase. Ya, selesai tentang reklame. Gambar apa yang kamu lihat itu? Roba dan usaha. Ini salah satu wirausaha ya. Sering ketemu ya, biasanya kalau pulang sekolah Dan di nggak sekolah, Bu. sekolah. Udah lama nggak sekolah. Rindu nggak sama mamang-mamang ini jenis-jenis usaha? Banyak jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita, ya. Ada mamang tukang bakso. Ya, Bu. Kemudian ini apa?
Di sekitar kita Orang banyak kegiatan ekonomi wirausaha. Salah satunya tadi mamang yang berjualan, kemudian ini buka buka kafe. Terus apalagi wifi. contoh? Nah, wifi. Ada lagi nggak contoh lain? Sembako, jualan sembako. Contoh kegiatan wirausaha itu selain berjualan yang menghasilkan barang, ada juga contoh usaha menghasilkan jasa. Misalnya pangkas rambut. Kan? Kita memerlukan Penjahit. itu kan? Penjahit, Ya. dokter. Kita perlu dokter. Guru juga termasuk, tapi guru bukan wirausaha ya. Kira-kira kenapa wirausaha ini harus beragam? Kenapa di Pino ini ada tukang cukur, ada yang buka wifi, kemudian ada mamang somai. Mengapa harus beragam? Mengapa harus ada yang jual somai, ada yang tukang cukur, ada yang tukang jahit tadi? Karena kita memerlukan mereka, kita makhluk sosial ya. Tidak ada manusia yang bisa bekerja sendiri, tidak ada manusia yang bisa menghasilkan semuanya sendiri. Jadi kita perlu orang-orang di sekitar kita yang tidak semua bisa kita penuhi dalam hidup ini ya. Jadi keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kamu contoh-contoh wirausaha atau termasuk kamu juga pelaku? Mama saya buka warung. Di sebelah saya ada kafe. Sebelah lagi ada yang jualan untuk sekolah gitu. Oh gitu. Bagaimana keragaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar? Ada manfaatnya enggak dari keberagaman usaha yang ada di sekitar kita? Keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita itu banyak manfaatnya ya. Kalau kita perlu sembako, berarti kita tempat ke toko, ke warung, berwirausaha. Di buku tema itu ada tugas pada halaman 20. Tadi kan kita udah bahas tentang balok. Jadi balok itu ada berapa sisi? Tadi 8. balok ada 6 sisi. Kemudian balok ada berapa titik sudut? 8. Ada 8 titik sudut. Balok ada berapa rusuk? 12. Ada 12. Apa ciri khusus balok tadi? Jadi balok setiap Samping jadi ada panjang. ada dua sisi yang sama besar ya. Atas pasangannya bawah, kemudian depan, belakang, samping kanan dengan samping kiri. Jadi balok berbeda dengan kubus. Kalau balok itu kan sisinya tidak semua sama ukurannya. Terus nanti kamu juga jelaskan ciri-ciri balok yang sudah kita bahas tadi, kemudian contoh balok yang ada di sekitar kamu. Cukup sebutkan satu-satu aja. Kemudian yang bukan termasuk contoh balok. Nanti tugasnya bisa dikerjakan di selembar kertas, kemudian difoto, kirim ke ibu, ya. Nah, itu Likian udah tunjukkan. Ini tuh. Ya, betul sekali Likian. Yang itu ya. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dari pelajaran yang udah kita bahas hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Untuk kedepannya mungkin kita bolehlah coba pakai Zoom lagi ya, atau pakai video call via WA, Zoom. Pakai Zoom ya. Kita tutup dengan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.